Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nabila Najwa Yardiana. Saya dari mahasiswa S1 Farmasi tingkat 3. Pernah nggak sih kamu merasa kayak lagi bengkak, badan berat, tapi pipisnya sakit? Banyak orang nggak sadar ini bisa jadi karena adanya penumpukan cairan. Tahu nggak sih obat apa yang sering banget dipakai untuk mengatasi masalah ini? Kira-kira apa ya? Ya, furosemid. Apa sih obat furosemid itu? Furosemid adalah obat yang termasuk dalam golongan diuretik loh. Ini digunakan untuk mengatasi kondisi yang berhubungan dengan penumpukan cairan atau edema, seperti penyakit gagal jantung kohensi, penyakit ginjal, dan penyakit hati termasuk sirosis dan asesis. Itu, furosemid juga digunakan sebagai terapi pada penyakit hipertensi, terutama bila disertai dengan kelebihan cairan serta pada kondisi akut seperti edema paru. Lalu, bagaimana mekanisme kerjanya? Mekanisme kerja dari obat furosemid ini adalah sebagai obat diuretik, di mana obat menghambat protein pembawa yang disebut NA+, MINK+, dan 2-men-Cl-min kontraseptor yang terdapat pada segmen ascendant tebal ansananle di ginjal. Kondisi normal transporter ini berperan penting dalam reabsorpsi natrium, kalium, serta klorida dari urin masuk kembali ke dalam aliran darah. Namun ketika obat furosemid ini masuk ke dalam sistem ginjal, obat tersebut akan menempel dan memblokir pintu tersebut sehingga proses penyerapan garam terhenti. Setelah mengetahui mekanisme kerjanya, lalu bagaimana nasib obat furosemid dalam tubuh kita? Setelah pemberian obat furosemid secara oral, obat tersebut dapat diserap di saluran cerna dengan absorpsi yang dapat bervariasi. Furosemid memiliki ikatan protein plasma yang tinggi sehingga terdistribusi terutama ke ruang ekstrak sel. Furosemid mengalami metabolisme minimal di hati dan diekskresikan melalui ginjal, sehingga fungsi ginjal mempengaruhi efek dan lemak kerjanya. Furosemid juga memiliki efek samping, di mana obat tersebut dapat menyebabkan gangguan keseimbangan elektrolit seperti hipokalemia, hiponatremia, dan dehidrasi. Efek samping lainnya yang sering muncul adalah hipotensi, sakit kepala, pusing, serta peningkatan kadar asam urat. Pada penggunaan dosis tinggi dan cepat secara intravena menyebabkan ototoksisitas atau gangguan pendengaran. Furosemid dikontraindikasikan pada pasien dengan anuria, dehidrasi berat, serta gangguan elektrolit berat yang belum dikoreksi. Ini juga tidak dianjurkan pada pasien dengan hipersensitivitas terhadap furosemid atau sulfamid. Kehati-hatian pada gangguan hati berat. Apakah furosemid aman untuk ibu hamil? Jawabannya tidak, karena furosemid termasuk kategori C. Studi pada hewan menunjukkan adanya risiko terhadap janin, namun belum ada studi terkontrol terhadap manusia. Penggunaan pada kehamilan hanya boleh digunakan apabila manfaat lebih besar daripada risiko terhadap janin. Bagaimana interaksi obat furosemid dengan obat yang lainnya sama furosemid dan litium? Interaksi obat tersebut dapat menyebabkan penurunan clearance litium dan meningkatkan toksisitas litium. Contoh kedua, pemberian obat furosemid dengan obat katopril bisa menyebabkan hipotensi berat dan gangguan fungsi ginjal. Baiknya turunkan dosis atau hentikan salah satu pemberian obatnya. Jadi, furosemid bukan obat sembarangan ya, salah pakai bisa bahaya. Jadi, harus ada pemantauan dari dokter. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.